Sobat Survivor dari kawasan pemukiman transmigrasi SP9 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, di Desa Tanjung Buka, Asian Survivor kembali jalan-jalan ke pemukiman transmigrasi, mengunjungi saudara-saudara kita yang bermukim di lahan-lahan transmigrasi. Mereka berjuang untuk bisa bertahan hidup di lokasi-lokasi lahan pasang surut. Kali ini kita ke tempatnya Mbah Mujani, seorang petani transmigrasi asal Trenggalek. Di lokasi ini beliau begitu semangat menggarap lahan. Salah satu yang diolah adalah lahan yang memang masih sering terkena pasang surut. Jadi beliau fokus untuk menanam kelapa di lokasi ini. Anda bisa melihat lahannya. Nah, ini lahannya Sobat Survivor. Dan kelapa di lokasi ini memang sangat menjanjikan. Jadi seperti di satu pokok kelapa ini bisa menjumpai sekian banyak buahnya. Dan memang ketika lahan sudah mulai kering atau ketika mendapatkan daun penanggulan, salah satu prospek yang bisa dikembangkan itu adalah tanaman kelapa. Dan di sini kalau Anda masih ingat, Mbah Mujani dan Mbah Putri kemarin kita liput di lokasi ini, dan Mbah Putri sudah almarhum dan Mbah Mujani tinggal bersama anak sematawayangnya di lokasi ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbah Mujani. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih Mbah Mujani. Nah, gimana kabarnya, Mbah? Baik, Pak. Nah, jadi Mbah Mujani ini dari Trenggalek. Nah, ini masih Trenggalek. bajunya ya, baju kebanggaannya nih. Oh iya, Mak, dari Tran ini, Pak. Transmigrasi Trenggalek tahun 2013. Baju kebanggaan ya. Iya, Pak. Jadi sudah hampir berapa tahun itu? 11 ini, Pak. 11 tahun dan Iya. tetap semangat mengelola lahan di sini, Mbah ya. Oh iya, Pak. Apa tantangan yang Mbah hadapi selama 11 tahun terakhir di lokasi ini? Tantangannya ini loh, Pak, tanggulnya rusak, tidak bisa nanam-nanam. Jadi hanya bisa tanam padi. Padi, ya, padi. Saat ini ada program pemerintah penanaman padi, Iya, Pak. oplah dan juga brigade. Brigade. Jadi panjenengan siap nggak nih untuk tanam padi dalam waktu dekat ini? Siap. Jadi lahan sudah tinggal disemprot ya. Semprot aja, Pak, ini, Pak. Apa dukungan dari pemerintah yang sudah didapat untuk persiapan program pemerintah ini? Baru Pak, uang 500 Untuk pembersihan lahan. jadi mungkin jenengan mau beli racun ya Iya. untuk bisa Iya, disemprot. Pak. Sama bibit sudah dikasih. Jenis bibit apa itu, Pak? Apa ya? Awal 64, Pak, mungkin. Oh, 64. 64. Oh gitu. Jadi rencana nanti ke belakang semua ditanamin padi ya. Padi, Pak, ya. Karena nggak ada pilihan lain ya Tidak ada pilihan lain. selain padi. Iya, enggak jadi bisa. jadi di sini sebenarnya kalau kelapa itu sangat menjanjikan, cuman harus di lahan-lahan yang sudah tertanggul kering. ya. Iya, yang kering, Pak. Salah satunya yang Mbah Mujani tanam ini kelapanya cukup banyak ini. Ini bibitnya dari mana kemarin, Pak? Banyak betul bibit buahnya. Dari Selimo itu. Saya kira dari Trenggalek. Dari Selimo dekat SMP itu. Dibeli, Enggak, dikasih orang. dikasih orang. Iya. Di awal-awal datang kemarin atau ini sudah usia Di berapa? awal datang 1 tahun baru nanam di sini. Oh, jadi ini sudah 10 tahun kelapanya Iya, nih. Dan buahnya padat sekali ya. Iya. Mulai berbuah pas usia berapa, Pak, kemarin kelapanya? 4 tahun. Oh, nah sudah langsung padat segini buahnya ya. Luar Hasilnya biasa. yang papanya airnya enggak jadi itu. Jadi kalau tantangannya itu kalau ada air gitu ya. Ya enggak jadi. Itu kuning-kuning. Enggak subur. Kuning-kuning. Kita jalan-jalan ke belakang. Ya, ya, Pak. Jadi disinilah Mbah Mujani mempersiapkan lahannya untuk menanam padi. Karena memang tidak ada pilihan lain ya selain padi. Nah, ini adalah rumah dari Mbah Mujani, Sobat Survivor. Jadi saat ini beliau tinggal bersama anaknya di lokasi ini. Ke belakang biasanya ada ikannya nggak sih di bawah nih? Ada, Pak, gabus sih, Bang. Gabus. Ya, gabus saja ya. Jadi kalau misalnya tanam padi berarti pematangannya nanti ditinggikan lagi atau gimana? Enggak bisa, enggak muat, Pak. Nggak muat? Lumpur tuh, Pak, ini. Oh gitu. Ini panjang lebar dulu, Pak, ini. Hah? 1 meter lebih ini habis. Oh gitu. Ya. Jalannya ke belakang itu enggak ada sekarang. Oh, jadi harus lewat lumpur nanti ya? Bapak, lumpur. Luar biasa. Oh, Ini tanah. udahlah Pak. Kita kayaknya kesini aja kembali lah. Iya, Nggak Pak. bisa kita lewat nih kayaknya.
Soalnya berlumpur sekali. Ya. Iya. Rawa semua ya. Kendalanya ya itu air besar. Jadi pertumbuhan kelapanya juga terkendala ya, Kendala itu enggak terganggu jadi, ya. enggak jadi. Nah, sebelah kan itu kan tinggi itu tanggul blok itu. Oh, ada tanggul blok di belakangnya. Ya kayak jadi ini. Jadi bocor yang sebelah mananya bocornya? Situ jebol, rusak sama rusak semua loh, Pak. Apalagi Bapak di sini tinggal sendirian. Sini. Nah, dulu saya rumah, saya kerjakan carikan orang itu, enggak bisa, Pak, enggak muat. Iya, harus pakai beko ya. Itu, Pak. Pak Arum sama anaknya dulu tahu saya ngerenyang saya di sini, Pak. Oh, Pak Arum yang di Jalan Poros itu? Iya. Oh, jadi dengan pekerjaan beliau untuk bikin tanggul kemarin? Ya, Pak. Tapi ya enggak bisa habis. Ya, Pak. Jadi salah satu alternatif yang dilakukan Mbah Mujani adalah menggarap lahan yang di tempat yang sudah kering ya, Mbah ya? Iya, ya, Pak. Tanam apa di sana? Tanam cabai sama padi ini, program. Oh, di sana juga bisa tanam padi? Bisa. Di gejekan itu, Pak. Di Tugal? Iya. Oh. Gabah itu tecer. Aman itu, nggak diganggu sama ruak-ruak. Ya, sebagian diganggu. Makanya harus punya senjata gitu. Iya, Pak. Oke, jadi Sobat Survivor, jadi yang unik adalah beliau di sini tinggal sendiri di antara rumah-rumah kosong ya. Iya, Pak. Jadi 300 meter dari sini, bersyukur dari PLN ini berbaik hati. Jadi dari satu rumah yang di ujung sana ini mau menyambungkan kabel sepanjang 300 meter ke rumah Mbah Mujani. Ya, kalau umpamanya bukan program itu kemarin itu mereka minta bayaran banyak tuh Pak, karena Iya, Pak. panjang nih kabelnya. Cuma untuk memenuhi rumah Mbah Mujani aja gitu, luar biasa. Jadi terima kasih buat Pak PLN yang sudah sangat membantu Mbah Mujani agar rumah beliau juga ada PLN-nya, Sobat Survivor. Tiangnya ya enggak dikasih, saya usulkan, Pak. Oh, tinggal tiangnya aja nih yang belum ada kata beliau. Ya kayu biasa itu. Saking ini juga banyak banget biayanya ini pasti kabelnya di sepanjang ini, cuma satu rumah soalnya. Luar biasa. Nah, ini kelapa-kelapa mudanya itu, wah pokoknya mantap lah buahnya sini. Dan beliau menjual kelapa tuanya yang dijual ke pasar. Nah, kita sekarang mau tanya harga kelapanya berapa tuh Mbah kalau kelapa di sini? Kelapa yang besar-besar 6.000. Hmm? Kalau yang kecilnya begini 3.000. Oh gitu. Iya. Wah enak juga kalau begitu. Sudah ada yang tua nggak sih Pak? Belum ada ya? Ada, kemarin saya ambil tuh. Mana? Oh sudah dipanen, maksudnya nggak ada lagi yang tua di atas yang bisa dipanen lagi? Enggak ada. Itu sana tua belum ya? Tak belilah kalau ada barang satu renteng itu, kalau ada yang tua di sekalian dikupaskan, bisa nggak kira-kira? Ada yang tua, Pak. Nah itu tua itu sudah bisa tuh. Mana yang ini? Tua kan tuh? Oh iya mungkin. Ya bolehlah satu renteng itu, bisa nggak kira-kira? Ini lah. Iya. Bisa. Saya belilah itu satu renteng. Kalau sama mereka jenengan kasih 5.000, saya belinya 10.000 satu biji. Sekaligus juga meliput proses panennya. Nah, ini iya, unik Pak. nih. Nggak ngerepotin kan Mbak ya? Enggak, itu apa, Pak? Enggak kerja. Kita mau lihat proses memanjatnya Mbah Mujani. Ini memang kerjanya Mbah ya, manjat gini ya? Enggak sama anu itu. Apa? Bambu. Tapi maksudnya bisa manjat. Bisa. Oh. Kalau pendek-pendek. Oh iya tua. Tua ya. Itu diangkut aja semuanya. Kita beli satu renteng kelapanya Mbah Mujani. Nah, kita fokus ke sini dulu. Nah, ini adalah kandang ayamnya. Perhatikan kandang ayamnya begitu tertutup kayak gini karena mereka tuh sangat khawatir dengan serangan predator kalau malam hari, terutama ular dan biawak. Kalau biawak siang juga ngejar juga sih. Jadi mereka kalau malam hari mereka bertengger di atas situ, dalam situ. Hangat juga sih. Diturunkan sekitar satu, siap untuk kita bawa pulang ya.
Kita melihat proses panen kelapanya, Sobat Survivor. Itu aja ya, Pak. Ah, ya cukup sudah itu. Karungnya, Pak. Ada karung nggak? Ada. Nah, ini ada Mas ini. Gak tahu nih mau nggak dia dimasukin kamera ini. Jadi di sini ada apa namanya istilahnya nih? Tanaman bibit cabenya. Tuh. Jadi inilah yang menjadi salah satu penghasilan beliau. Jadi mereka bikin tanaman cabenya. Yang unik adalah dibikin kayak gini, bulatan-bulatan. Ini dari kotoran ayam juga ya Mas ya? Tanah, Mas. Tanah biasa aja. Campur kotoran ayam juga. Campur kotoran ayam juga dikit ya. Ini dibikin seperti ini, kayak apa namanya onde-onde gitu. Biasanya dalam bentuk lemper, kali ini dalam bentuk onde-onde kayak gini. Menghasilkan banyak sekali tanaman cabai. Di sini juga ada. Oh, banyak sekali cabenya. Tuh. Sana juga ini masih dibibitkan. Itu juga cabai. Nah, ini yang masih kecil-kecil nih, masih belum beraturan. Nah, ini juga masih ada cabenya tuh. Dan ini yang dikumpulkan untuk membentuk onde-onde tadi. Dan di sini tentu warga Gunung Kidul juga nggak asing dengan ini ya. Ini namanya apa, gaplek ya Pak ya? Iya. Gaplek yang dikeringkan itu. Nah, suaranya ribut sekali itu ini binatang ini yang lagi ribut-ribut. Wah, ini mumi. Ini adalah kalau apa, decoy ya. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah decoy. Jadi digunakan sebagai pemancing teman-temannya. Nah, ini kalau ini bukan boneka tapi ini benar-benar asli mumi ini. Nah, ini yang paling ribut nih. Suaranya nyaring terus dari tadi nih. Burung apa namanya? Burung apa namanya itu? Teruak. Bukan, satunya yang nyaring-nyaring suaranya tuh. Yang kuning itu. Mana obet? Mas Fali. Mana kuning mana apa? Burung kolibri kah? Apa kan namanya? Oh, sirtu, Mas. Hah? Burung sirtu itu. Burung sirtu. Wah, namanya unik ya. Burung sirtu. Burung apa namanya? Pasir dan batu. Wah, ini masa yang jago ternyata buka-buka ya. Wah. Jadi saya bisa beli kelapanya Mbah Mojani itu. Dalam bentuk bulatan-bulatan begini. Kalau sudah sampai di Tanjung harganya 10.000 ya? Berapakah? Lebih dari 10.000. Lebih kayaknya. Lebih dari 10.000. Tapi kalau tempatnya Mbah Mojani dibeli 5.000 sama tengkulak. Iya nggak ya? Iya, Pak. Tapi kali ini saya beli 10.000 sama beliau. Bisa saya bawa pulang dan banyak aja nih gunanya nih kelapa begini nih. Tuh, ini sedang dikupasin sama Mbah Mojani. Jadi mereka berdua lah yang tinggal di sini karena apa namanya, di lokasi ini banyak rumah-rumah yang memang belum tidak berpenghuni lah, seperti itu Sobat Survivor. Dan yang unik dari alat yang digunakan untuk membuka kelapa itu bukan dari besi, tapi dari kayu ulin. Kita coba lihat lebih dekat lagi. Bekas cangkul. Dari bekas cangkul kata Mas. Mas sinten to Mas Mone? Ahmad Fitro nih, Mas. Mas Fitro. Mas Fitro ini buka kelapa dari gagang cangkul, Sobat Survivor. Mas Fitro ini masih single. Ya kan Mas ya? Iya, Mas. Single dan juga masih sedang mencari pekerjaan ya Mas ya? Iya, Mas. Mendingan kalau mau kerjaan yang seperti apa Mas? Ya sesuaian, Mas. Skill. Ya enggak juga sih. Skillnya jenengan apa nih? Skillnya cuma di listrik, Mas. Oh, di bidang listrik. Iya. Jadi kalau misalnya kayak ada yang butuh servis AC gitu bisa ya Mas ya? Kalau soal servis belum, Mas. Jadi bagian kelistrikan lah pokoknya ya. Nah, Kayak pasang meteran gitu bisa Mas? iya kayak gitu, kayak instalasi juga, Mas. Perbaiki. Instalasi listrik dalamnya, perbaiki bisa Mas ya? Bisa, Mas. Wah, ini Mas Fitro ini bisa saya hubungi nih kalau misalnya, berarti bisa kerja mandiri Mas, dewean. Bisa. Kalau alat-alatnya ada? Kalau alatnya tinggal beli, Mas, kalau alat kayak perbaikan. Oh, kalau alat perbaikan. Oh, tapi jauh banget kalau saya panggil dari SP9 ke rumah. Iya, jauh. Berapa jam? Berapa jam? Tapi kalau warga SP9 ada yang minta bantuan bisa ya Mas ya? Ya, yang sering Dipanggil? saya gitu. Oh, gitu. Jadi Mas ini punya keahlian yang bisa dimanfaatkan sama warga di sekitarnya gitu. Itu. Kopi di sini, Mas.
Wah, dibikinkan kopi. Air putih aja, air putih aja. Teh itu Mas. Iya, teh aja, teh boleh teh. Itu teh. Udah dingin paling. Nggak apa-apa, aman-aman. Lebih banyak jagonya Mas Fitro loh. 3 ekor tuh ya. Habis dijual kemarin Mas. Oh, Kebanyakan yang mati Mas. Rusak. oh gitu. Nah itu masih ada 3. Mesti kurangi 2 lagi lah tuh. Masih kecil-kecil Mas. Yang jago 3 itu. Iya. Memang masih besar lagi. Masih muda tuh Mas. Belum dijual, tinggal itu. Oh, Tinggal yang bagus-bagus. oh gitu. Kalau nanti bapaknya mau jual 1 kabari ya. Iya Mas. Soalnya aku butuh pemacak nanti ya. Saya kan lagi pelihara ayam nih. Lagi bikin kandang ya, semi umbaran namanya. Jadi dalam kandang tapi enggak, dia tuh bisa tetap di anunya sekitar segitunya gitulah. Pokoknya gitulah bahasanya, saya enggak ngerti juga. Pokoknya namanya semi umbaran. Begitu kura-kura. Wes jadi. Dalam waktu tidak sampai 30 menit ini semua kelapa ini sudah terkupas sempurna nih Sobat Survivor. Oh ini yang paling cilik memang tadi ya. Kecil. Oh dalam tandan itu ada juga yang kecil Sobat Survivor. Jadi enaknya itu kalau kita ke SPSP itu ada yang bisa kita bawa pulang dari lahannya Mas Fitro. Jadi Mbah Mujani kalau nanti ayamnya di antara 3 itu ada yang mau dijual kabari ya. Iya. Nomor saya ada Mas Fitro, bisa lihat di YouTube kita kan ya. Iya. Mas itu ayam saya mau jual 1. Oke siap, ikat aja nanti saya datang. Mantap jiwa. Iya. Ada 1 lagi. Tapi saya masih bikin kandang kok bulan ini. Iya. Bulan ini. Wah mantap. Sip. Nah kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelapa. Mantap jiwa. Siap kita bawa pulang ke Tanjung. Nah. Jadi Sobat Survivor kalau masih ingat beberapa tahun yang lalu kita bangun jembatan ini nih, tuh dapat dukungan dari Pak Asep. Jadi bikin jembatan ini untuk lahan 2 mereka. Entah kenapa sampai saat ini lahan 2 mereka belum mereka kelola. Mungkin karena mereka masih fokus di lahan 1-nya. Kalau Mbak Mujani lahan 2-nya di sini juga kan ya? Iya sana. Sudah bersih dulu Pak. Tapi karena basah terus. Temannya belum ada. Oh, Orang 45 Bang. nggak tanamin kelapa aja dulu. Belum Pak, airnya besar Pak. Oh, karena belum ada tanggulnya ya. Ini belum jutul Pak ini anunya. Tanggul anu nih, primer ini. Oke. Masih macet. Akhirnya kita dapat kelapa dari Mbah Mujani Sobat Survivor yang bisa kita bawa pulang ke Tanjung. Nah ini rumah dari Mbah Mujani. Jadi yang buat seperti ini Mbah Mujani? Iya Pak. Wah seperti ini kira-kira. Jadi aduh, santai sejenak. Terima kasih, kita dikasih teh sama Mbah Mujani. Jadi beliau nih tinggal sendiri di sini. Terakhir kemarin pulang ke Trenggalek kapan itu? Sudah 3 tahun. Setelah itu di sini ya, Iya. terus ya. Iya. Wah, 3 tahun itu bukan waktu Ya, yang. karena kali mama ini saya pulang. Setelah meninggal ibunya katanya. Ya, 1 bulan. Pulang berapa tahun di sana kemarin? 1 tahun ya? Saya Nah. 1 bulan. Oh 1 bulan aja? Iya. Bareng berdua kemarin atau sendiri aja? Berdua sama anak. Itu pulang ke sini lagi kembali, berkebun lagi di sini, nggak kemana-mana. Baik Sobat Survivor. Anak saya tidak boleh saya naik balik ke sini. Saya nggak bisa. Jadi untuk melihat suasana di lahan Mbah Mujani kita akan terbangkan drone dan melihat suasana beliau, bagaimana beliau tinggal sendiri di antara lahan-lahan warga. Selamat menyaksikan. Tinggalkan tanah Nganjuk tercinta penuh kisah indah. Angin membawa kami ke utara, tanam harapan di bumi Kalimantan sana.
bawang merah jadi sahabat setia. Di ladang luas kami beri jiwa, peluh berjujur menyatu dengan tanah, mencari hidup yang lebih berkah. Di tanah baru kami menanam mimpi, merajut asa di bumi yang sepi. Bawang merah tumbuh di bawah mentari, semoga rezeki datang menghampiri. Hujan turun membasahi ladang, hangat ini tak pernah berhenti berjuang. Meski rindu, kampung selalu membayang. Kami percaya ini jalan yang terang. Ada tawa, ada juga air mata. Hidup petani tak selalu ceria, namun semangat kami takkan pudar. Bawang merah jadi saksi yang benar. Di tanah baru kami menanam mimpi, merajut asa di bumi yang sepi. Bawang merah tumbuh di bawah mentari, semoga rezeki datang menghampiri. Di tanah baru kami menanam mimpi, merajut asa di bumi yang sepi. Bawang merah tumbuh di bawah mentari, semoga rezeki datang menghampiri. Mentari pagi menyapa peluh, langkah kaki basah di lumpur. Dengan cangkul dan sejuta harap, kami rawat bumi yang hidup. Di ladang hijau penuh janji, setiap biji benih doa kami. Hujan turun bagai restu semesta, menyatu raga dengan tanah cinta. Tangan yang menyemai mimpi di bawah langit, di antara api. Roda waktu terus berputar, kami tetap menjaga akar. Senyum anak jadi penguat hati, lelah sirna di alunan pagi. Hidup sederhana namun bermakna, kami peluk dunia tanpa jeda. Angin bisikan kisah nenek moyang, dalam tiap gerak warisan dipegang. Langkah kecil tapi penuh daya, berjuta cita dari ladang raya. Tangan yang
menyemai mimpi di bawah langit, di antara api. Roda waktu terus berputar, kami tetap menjaga akar.